Kenalin, nama gue Jack. Gue salah seorang guru. Gue pengen berbagi perspektif sebagai seorang guru. Yang gue rasain pertama, bahagia. Karena ini salah satu cita-cita gue dari kecil juga nih, jadi guru nih. Salah satu cita-cita gue. Dari sekian banyak cita-cita kan ketika masa kecil kan. Tapi yang terpikirkan bahkan sekarang sampai jadi nih ya, jadi cita-cita gue dulu pas jadi guru, itu pengen jadi guru. Tuh, pertama seneng. Kedua, setelah gue terjun di dalamnya, ternyata nggak semuanya seperti apa yang gue bayangkan gitu. Kayak konsep sekolah menurut gue sama sekolah yang gue sekarang jalan ini beda banget gitu. Konsep sebagai seorang gurunya juga beda banget nih, apa yang gue yakini sama apa yang gue lakukan di sekolah nih sekarang nih. Itu nggak senengnya gue bahagia yang gue dapatkan karena ini cita-cita gue dari kecil. Gue berbagi maksudnya. Iya, bisa berbagi. Karena menurut gue nih sekolah nih tempat berbagi paling gampang. Dan lo juga digaji bisa. Iya, kita nggak usah nyari masa ya kan. Kita nggak usah nyari ini siapa nih yang mau gue bagi gitu ya kan. Nggak usah tuh, udah tersedia semua di situ. Kan tinggal datang. Iya, tinggal datang. Berbagi udah selesai. Gitu. Paling gampang kan. Sistem sekolah ya, konsep sekolahnya tuh nggak sama-sama apa yang gue bayangkan gitu kan tadi kan ya. Konsep sekolah yang gue bayangkan. Apa yang lu bayangin? Ya kan. Awal. Konsep sekolah yang gue bayangkan, sekolah itu di dalamnya itu benar-benar memuliakan siswa lah istilahnya, memuliakan siswa atau memanjakan siswa gitu. Benar-benar yang memanjakan siswa tanpa memberatkan, tanpa apapun itu. Setelah gue berada di dalamnya, ternyata sekolah di sana tuh nggak kayak gitu. Siswa-siswa itu kadang ada yang merasa terberatkan dengan ketentuan-ketentuan sekolah. Bahkan ada juga beberapa siswa yang ya mereka udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi karena ketentuan sekolahnya udah kayak gini gitu. Bahkan sampai buat urusan nilai pun gua rasa sekolah tuh nggak bisa gitu. Pengen beres nilai ini, gantinya pakai suruh beli apa gitu. Tuh Suruh beli ya? iya. Menurut gue tuh gue nggak mikirin itu awalnya. Konsep yang gue bayangkan tuh nggak kayak gitu. Remedi mungkin ya? Iya, kayak remedial. Remedinya ditebus pakai barang ya? Pakai barang. Itu nggak kayak gitu maksud gue. Yang gue bayangin tuh. Ternyata setelah di dalamnya ada juga yang kayak gitu. Wah, ini gimana nih? Kalau peran sebagai seorang gurunya nih yang gue bayangkan ya, konsep seorang guru yang gue bayangkan ya. Guru itu tanpa pamrih sedikit pun. Apa yang mereka beri, apa yang mereka kasih, apa yang mereka ajarkan gitu ya. Mereka tanpa pamrih, pahlawan tanpa tanda jasa tuh. Tapi kenyataannya di sekolah tempat gua ngajar nih, guru-guru semuanya tuh pamrih tuh, guru-guru sana semua tuh. Jadi mereka tuh di sekolah itu buat nyari uang. Parah sih. Kalau menurut gua sekolah dijadiin tempat nyari uang tuh nggak cocok banget. Tapi kita juga sebagai manusia kan enggak, gimana ya, realistis cuy. Lu ngabisin waktu lu di sana, lu harus dapat sesuatu untuk keluarga lu gitu, mungkin nih. Kebanyakan orang kan mungkin kayak gitu mungkin. Ya mungkin beberapa orang berpikirnya seperti itu ya, makanya gue ngenilai mereka tuh udah pamrih banget nih, kayak melakukan sesuatu apapun tuh harus ada aja uangnya tuh gitu, padahal untuk mengembangkan sekolah itu sendiri gitu.
Dulu sempet pernah terpikirkan sama teman-teman di kampus juga, sama ada beberapa orang. Tapi sekarang jadi nggak kepikiran. Kenapa? Gue ngerasanya kenapa sekarang nggak terpikirkan, karena gue sudah masuk ke sekolah sebagai instansi. Gue sudah masuk ke situ. Ternyata di situ juga gue menemukan banyak masalah. Sampai akhirnya mungkin gue lupa. Dulu gue juga pernah pengen ngajar anak-anak jalanan gitu. Lu terhalangi oleh masalah-masalah Iya, gitu, nah, ya. mungkin itu. Jadi ada rasa gimana ya, kayak ini nih nggak bener nih, ini nih nggak bisa nih kayak gini nih gitu. Kayak gue gimana nih caranya supaya gue nggak terjerumus ke dalam situ, karena gue sadar kalau gue harus merubah sistem yang kayak gitu tuh udah nggak bisa tuh. Apalagi kita nggak punya power kan, cuma sendiri gitu nggak bisa. Jadi gue sekarang memikirkannya gimana caranya supaya kita berada di situ tapi nggak kebawa arus aja sama yang ada di situ. Gila, udah kayak debt collector peran guru di sana, Gi. Nagih-nagih utang. Utang siswa tadi Utang ya? siswa. Siswanya nggak bayaran, yang disalahin oleh kelas ya kan. Gila, udah kayak debt collector aja. Ini apa sih gitu. Gimana, bingung juga gue tuh di sana tuh makanya. Marah. Hai. gue nggak bisa kalau gue mesti ngerubah sistem kayak gitu. Gue nggak bisa. Lu ngerasa nggak bisa Nggak bisa, gue nggak punya power gue sendiri aja. terlalu besar gitu Terlalu ya? besar. Makanya gue sekarang mikirkan gimana nih caranya gue tetap berada di situ, Tapi nggak terbawa arus yang ada di situ. lu nggak jadi kayak gitu. Ya. Pernah sempet pengen udah lah berhenti aja gitu, ngapain sih ngajar di sekolah, Jadi guru ngapain gitu, sekolahnya aja kayak gini, peran di sana sebagai guru juga nggak sama seperti apa yang gue punya konsep. Sampai akhirnya gue cerita ke teman-teman gue tentang itu kan, ke Yogi gitu kan, ke Bang Yan, pokoknya teman-teman gue semua, ke Zeri juga gitu. Gue cerita, gue dapat banyak referensi dan dapat banyak pertimbangan dari situ. ya. Bahkan sampai gue pertimbangan terbesarnya tuh karena cewek sih sebenarnya, karena cewek Yang akhirnya mempengaruhi keputusan finalnya ya. yang akhirnya mempengaruhi keputusan finalnya nih. Karena apa ya gue juga cerita sama cewek itu gitu. Cewek itu juga memberikan sebuah referensi tambahan selain dari teman-teman gue gitu. Dan itu yang gue rasa ini terbesar nih, pengaruh terbesarnya karena dari si cewek ini. Mantap. Dia tuh salah satu yang menyadarkan gue nih. Sekarang gue merasa tersadarkan bahwa hidup ini kita tuh berdampingan dengan realita gitu. Makanya wajar kalau ada beberapa hal yang kadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Karena itu realitanya gitu. Makanya hidup kita ini berdampingan dengan realita. Dan bagaimana cara kita bisa menerima gitu. Ketika apa yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan harapan kita gitu. Apa yang kita harapkan tuh nggak sama gitu. Bagaimana lu dapat itu dari iya, gimana cara kita menerimanya gitu. Gue dapat itu. sering ngobrol lu sama dia? Sering. Emang udah, kalau akhir-akhir ini udah lama sih nggak ngobrol. Udah mau 2 minggu kali belum ngobrol lagi nih. 2 minggu serasa udah lama Joy ya. Dunia cinta nih. 2 minggu aja serasa udah lama. Kita temenan anjir. Sebulan lah. Masih aman ya. Udah aman temen-temen. Gimana? Keputusan finalnya lo
Keputusan finalnya gue bertahan. Bertahan. Setelah gue ngobrol sama cewek itu kan, gue juga mempertimbangkan lagi masukan dari teman-teman gue. Kayak Bang Yan bilang kan harus memperluas zona nyaman gitu. Bang Yan, Yogi juga ya kan, mempertanyakan apa keputusan akhirnya. Banyak lah yang lain-lain. Sampai akhirnya gue berpikir ini tuh gue kayak gini tuh berarti gue berada di zona gak nyaman, dan gue harus ketika gue berada di zona gak nyaman, gue harus memperluas zona nyaman itu karena itu yang paling efektif daripada gue mencari zona nyaman yang baru gitu. Mending memperluas zona nyaman karena itu lebih efektif menurut gue tuh. Terus gue juga jadi terfikirkan bahwa hidup ini memang harus diperjuangkan gitu, kerja keras gitu ya. Hidup ini emang segala hal, mau itu uang, cewek, orang tua, teman, adik, kakak, saudara, siapapun lah gitu. Hidup tuh emang harus diperjuangkan, dan cara berjuang paling gampang tuh ya berusaha ikhtiar menjalani itu gitu ya, berusaha menjalani itu. Karena hidup itu harus diperjuangkan, jadi tugas kita ya berjuang aja gitu. Ketika nanti di depannya hasilnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan lagi, disitulah kita perlu kalimat penenang. Untuk bagaimana cara menerima itu. Dan lo dapetin kalimat penenang tadi dari si cewek itu. Iya. Tanya, dia bilang apa? Cara salah satu menerima itu dengan kita tuh beranggapan bahwa ini adalah jalan dari Tuhan. Ini udah jalan dari Tuhannya kayak gini gitu. Dan setiap apapun yang diciptakan Tuhan pasti nggak ada yang buruk, semuanya baik. Iya. Walaupun gak dirasakan sekarang, mungkin bisa dirasakan di masa yang akan datang, bahwa ternyata maksud dan tujuan Tuhan itu baik gitu. Yang diciptakan Tuhan itu baik. Dan ketika itu hal baik, kenapa harus dipertanyakan? Ya jalani aja. Itu benar ya. Iya. Itu sekarang kalimat penenang gue lagi. Gue yakin aja. Keras gitu, serba keras. Iya, serba keras, kerja keras gitu. Kita lakukan hal-hal baik aja gitu. Berat banget nih pertanyaannya. Harapan lu aja. Lu berharap kayak gimana sekarang? Berat banget nih. Ngomongin soal harapan nih ya. Aduh. Sebagai guru ya. Sebenarnya gue lagi takut berharap sekarang nih gini. Gue lagi takut berharap. Takut berekspektasi, takut berharap, takut banget nih. Gini loh, kalau satu hal yang paling terakhir akan hilang di dunia ini tuh cuma harapan. Widih. Iya, segimanapun hancur dunia ini pasti masih ada harapan hal terakhir. Nah, kalau harapan udah hilang, selesai. Tapi serem sih kalau konteks harapannya kayak gitu ya. Serem gitu. Ini kan dunia guru aja, jadi harapan lo untuk dunia guru gimana nih? Harapan lo mungkin nggak bisa ngomongin caranya gimana, tapi harapannya yang ini. Gue pengen semua guru sadar aja sama konsep-konsep guru zaman dahulu gitu. Sampai akhirnya ada lagu-lagu tentang guru gitu kan. Yang di situ disebutkan bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, tanpa pamrih gitu. Pengen ke situ aja sih sekarang, guru-guru tuh tersadarkan ke arah situ aja. Bahwa kita tuh seperti apa yang diyakini dari dulu gitu. Kita tuh tanpa pamrih kepada siswa-siswanya.
Dan kata-kata itu masih sering dipakai sekarang. Masih sering dipakai. Masih Bahkan sering banget. dari zaman orang tua gua sekolah pun itu udah ada tuh kata-kata itu. Dari zaman kakek nenek gua sekolah pun udah ada tuh kata-kata itu. Menerapkannya susah. Entah mereka belum sadar. Nggak tahu juga gua. Itu juga waktunya ya. Iya, karena ya gitulah sekarang Ya, mah gitu-gitulah. di sekolah dijadiin tempat nyari duit. Katanya masih ada ya. Maknanya udah hilang. Anjay. Ada Gi, mungkin karena sekolah menurut gua kan bukan tempat buat nyari uang ya. Jadi ya kalau ada itu rezeki, kalau enggak ya udah gitu. Makanya tempat nyari uang gue ya di luar sekolah. Gue punya kedai kopi gitu. Baru jalan 2 bulan lah. Baru jalan 2 bulan. Gue ada kedai kopi di Bojong Soang, Bawah Batu. Gitu. Ada kedai kopi namanya Joy Kopi. Mampir ngopi-ngopi ya kan. Buka tiap hari tuh. Tiap hari buka Dari dari jam 4 sampai jam 11. Ya, terus malam ya. 11 malam lah. 11 malam. Pagi lagi namanya. Instagramnya juga ada. Apa tuh? Boleh. Joy Kopi _ Joy. Joy Kopi _ Gimana tuh ejanya? JOYKOPI _ Mampir lah pokoknya ya. Mampir lah, harus lah. Untuk Mampir. daerah Bandung Dan sekitarnya. Bandung kota. Bandung Kota, Bandung Kabupaten ya kan. Bandung Garut. Cimahi, Pangandaran. Merauke lagi ke Bandung kan. Mampir lah ke sini. Semua dari Sabang sampai Merauke pokoknya. Mungkin aja kita satu frekuensi. Iya, betul juga tuh. Iya, mampir lah. Ada kok di Google Maps Hai. Joy Kopi. Di Grab Gojek Belum itu ada kalau itu, belum ada Gi. Tapi Masih secepatnya proses. ada ya? Iya, sekarang lagi daftar nih, lagi nunggu verifikasi. Mantap kan? Mantap ya.